teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Aulia Anggraini. Bagi yang belum melihat video saya sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri saya lagi ya. Saya adalah Aulia Anggraini, saya seorang dokter dan saya menderita multiple sclerosis. Setelah membahas multiple sclerosis kemarin, kita sudah mengetahui hal-hal yang terjadi dan mungkin akan terjadi pada pasien multiple sclerosis. Tapi bukan berarti kita membiarkan semua itu terjadi begitu saja. Ada hal penting yang bisa kita lakukan, yaitu kita bisa mencegah dan memperlambat progresivitas dari multiple sclerosis ini. Dengan apa? 1. Medikasi. 2. Rehabilitasi. 3. Diet dan lifestyle. Dan yang akan saya bahas sekarang adalah program rehabilitasi dari multiple sclerosis. Definisi dari rehabilitasi berdasarkan WHO adalah kegiatan proaktif dan berorientasi pada tujuan untuk memulihkan fungsi dan atau memaksimalkan fungsi yang tersisa untuk mencapai level kemandirian yang maksimal secara fisik, psikologi, sosial, dan ekonomi. Menurut Medical Advisory Board of National Multiple Sclerosis Society, yang merupakan lembaga resmi yang mengatur dan meneliti berbagai hal tentang multiple sclerosis, dia telah mengeluarkan rekomendasi butuhnya program rehabilitasi pada pasien dengan MS ini, berdasarkan telaah dan literatur dan pendapat ahli di bidang MS. Namun, sayangnya, aplikasi dari rehabilitasi MS ini masih belum digunakan maksimal. Alasannya, 1. Insidensi MS yang relatif rendah menyebabkan penelitian tentang progresi dari disabilitas penyakit ini rendah gitu. Dan toleransi pasien MS terhadap program rehabilitasi ini cukup rendah. Mulai dari keinginan mereka untuk rehabilitasi sampai tingkat kepatuhan dari pasien-pasien ini terhadap pelaksanaan program rehabilitasi ini. Karena rehabilitasi itu bukan sesuatu yang instan, dia butuh waktu gitu. Dia perlu waktu, tidak bisa langsung segera berefek, tapi kalau dilakukan dia memiliki dampak yang kita butuhkan. Selain itu, perhatian pasien dan keluarga dan juga tenaga profesional itu lebih berfokus terhadap mencegah perkembangan dari disabilitas. Padahal, masalah lingkungan dan ekonomi juga merupakan faktor hambatan untuk menjalani rehabilitasi pada pasien MS. Yang akan saya bahas pertama adalah gangguan mobilisasi. Kenapa? Karena yang paling utama dan sering dikeluhkan adalah gangguan mobilisasi. Lini pertama itu tetap pengobatan. Namun, masih sedikit penelitian yang membuktikan efikasi dari DMDs terhadap pemulihan gangguan mobilisasi dan fungsi ambulasi. DMDs ini adalah disease modifying drugs yang merupakan kumpulan pengobatan untuk para penderita multiple sclerosis. Hal ini disebabkan karena target dari DMDs adalah sistem imun yang berperan dalam menekan aktivitas penyakit, tetapi tidak menargetkan faktor-faktor yang menimbulkan gangguan mobilisasi seperti deconditioning atau gangguan keseimbangan dan penurunan motor kontrol. Jadi, obat aja nggak cukup. Contoh akibat yang mempengaruhi gangguan mobilisasi yaitu deconditioning. Mobilisasi itu sama dengan gerakan maksudnya ya. Nah, penyebab gangguan mobilisasi tersering pada multiple sclerosis adalah akibat jalur penjalaran saraf yang terganggu, namun terdapat faktor lain yang berhubungan dengan gangguan mobilisasi seperti physiological deconditioning. Deconditioning itu adalah respon fisiologis tubuh secara keseluruhan terhadap penurunan laju metabolisme, yaitu pengurangan dan penggunaan energi atau tingkat latihan. Ini menyatakan pentingnya mempertimbangkan faktor lain atau faktor non-penyakit lain yang mungkin mempengaruhi fungsi mobilisasi pada pasien multiple sclerosis. Multiple sclerosis membuat physical inactivity atau penurunan kapasitas fisik. Dia juga membuat kekuatan otot dan keseimbangan terganggu. Nah, ini adalah contoh gangguan mobilisasi yang dikutip dari Finlayson M yang merupakan ahli multiple sclerosis dari Multiple Sclerosis Rehabilitation.
Dia adalah seorang ahli multiple sclerosis. Ini adalah gambaran efek dari physical deconditioning maksud saya yang terjadi pada pasien MS. Saya akan tunjukkan gambarnya di sini. MS akan menyebabkan keterbatasan aktivitas. Pasien menjadi kurang aktif dibanding sebelumnya, sehingga tubuh menjadi jarang bergerak, apalagi berolahraga. Hal ini akan membuat metabolisme tubuh menurun, dan terjadilah physical deconditioning. Lalu lanjut ke gambar di bawahnya, physical deconditioning ini nanti seiring waktu akan menyebabkan mobility disability atau keterbatasan gerak. Namun ini keterbatasan gerak di sini adalah memang karena tidak bisa, bukan karena tidak mau. Misalnya, kaki jadi kaku karena jarang gerak, gitu. Mobility disability ini akan menyebabkan physical inactivity menjadi lebih parah lagi. Makin besarlah gangguan mobilisasi pada pasien. Mobilisasi itu sama dengan gerakan maksudnya ya. Jadi hal ini sudah seperti lingkaran setan, seperti digambar di atas. Dampak gangguan mobilisasi. Pertama, berpengaruh terhadap aktivitas kehidupan sehari-hari. Yaitu jelas ya. Yang kedua yaitu penurunan massa tulang. Pasien MS akan mengalami peningkatan risiko patah tulang karena ada penurunan massa tulang. Lalu ada gangguan keseimbangan yang menyebabkan risiko jatuh lebih tinggi. Lalu penurunan kebugaran jantung paru yang akan meningkatkan risiko sakit jantung dan infeksi paru. Dan adanya dampak finansial. Karena itu, makanya, ayo latihan. Ayo kita rehabilitasi. Ayo semua teman-teman semua kita rehabilitasi. Fokus pada rehabilitasi gangguan saraf ini adalah 1. Menyusun program rehabilitasi untuk mengembalikan hilangnya kemampuan mobilisasi. Lalu 2. Meningkatkan performa aktivitas. Lalu memfasilitasi partisipasi dalam lingkungan bermasyarakat. Dan juga mempertahankan kualitas hidup. Dan tujuan tambahan lainnya adalah untuk meningkatkan kebugaran jantung paru secara keseluruhan. Intinya adalah meningkatkan performa aktivitas dengan memperbaiki mobilisasi. Latihannya apa aja? 1. Tes spesifik repetitive training, yaitu latihan berulang dari aktivitas yang akan menjadi target dari proses rehabilitasi. Contoh, berjalan atau naik turun tangga, memotong makanan, dan memegang koin. Latihan ini dilakukan awalnya dengan supervisi ya tentunya. Yang kedua yaitu melakukan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Kan lebih efektif kalau kita fokus ke latihan yang memang pasiennya butuhkan. Misal dia seorang penjahit yang butuh koordinasi tangan yang baik, masa kita latih lebih fokusnya ke kekuatan kakinya kan enggak. Ya. Yang ketiga yaitu meningkatkan level aktivitas untuk meningkatkan performa dan keterampilan yang baru. Aktivitas motorik yang berulang-ulang saja tidak cukup untuk menghasilkan perubahan yang signifikan. Perubahan signifikan akan terjadi jika kita meningkatkan level aktivitas pasien dengan memodifikasi aspek yang berbeda dari aktivitas yang pernah dilakukan. Contohnya seperti berjalan cepat, berjalan pada permukaan rata, dan berbeda. Perencanaan latihan dan penetapan target latihan untuk masing-masing aspek mobilisasi itu akan berfokus pada mengurangi kebutuhan akan bantuan orang lain. Tiap target ini dapat dicapai dengan merancang program latihan yang mencakup hal-hal berikut. 1. Terapkan prinsip latihan tes spesifik repetitive training. Ini dilatih di pusat rehabilitasi dan di rumah. Yang kedua yaitu mengatasi gangguan yang mendasari gangguan mobilisasi seperti keseimbangan, kelemahan, motorik, dan kelelahan. Jadi nanti bisa ada latihan penguatan otot, latihan keseimbangan, atau latihan kemampuan fungsi berpikir di otak kita. Nah, ini dideteksi dan dilatih di pusat rehabilitasi. Yang ketiga adalah meresepkan dan melatih pasien untuk menggunakan peralatan adaptif untuk mengurangi kebutuhan akan bantuan orang lain atau meningkatkan keamanan saat latihan. Nah, deteksi akan dilakukan oleh pusat rehabilitasi
tindakan oleh pasien dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, merekomendasikan untuk modifikasi lingkungan rumah untuk meningkatkan keamanan. Jadi begitulah teman-teman mengenai rehabilitasi gangguan mobilisasi pada MS ini. Masih ada beberapa program rehabilitasi lain yang bisa diterapkan pada pasien multiple sclerosis. Program rehabilitasi yang diberikan akan berbeda-beda pada tiap orang, gitu. Pada tiap pasien multiple sclerosis ini tergantung kebutuhannya yang mana. Kalau yang baru kita bahas adalah rehabilitasi untuk program gangguan mobilisasi akibat multiple sclerosis. Masih ada beberapa program rehabilitasi lain yang bisa diterapkan pada pasien MS. Program rehabilitasi yang diberikan akan berbeda-beda. Ini tergantung dari kebutuhannya. Dia butuh yang mana? Kalau yang baru kita bahas adalah rehabilitasi untuk program gangguan mobilisasi akibat multiple sclerosis. Gitu. Jadi sekian sharing MS dari saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan pejuang MS semua. Tetap semangat, pantang menyerah. Saya Aulia Anggraini, saya seorang dokter dan saya menderita multiple sclerosis. Semangat semuanya, sampai jumpa semuanya. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.